Selamat pagi, Bu Elo. Apa kabarnya? Halo, iya pagi Pak. Baik ya, Bu ya. Semoga baik selalu, Ya, sehat ya, selalu. Eh, Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk ya nanya-nanya dikit lah, Bu ya, tentang ya, situasi saat ini. Tapi sebelum masuk itu, ya ingin tahu lah gambaran sebelum atau situasi dari tempat usahanya Ibu di Rainbow ya Bu ya. Jadi bisa ya, diceritakan sebelum sebelum situasi kayak gini sebelum pandemi ya Bu ya. Jadi ya. gimana situasi sebelumnya, eh, berapa berapa ini kapasitas yang bisa diterima di Rainbow. Silakan Bu. Ya. Jadi sebelum adanya pandemi corona ini, saya punya tempat jasa penitipan anak dan tempat les ya, Bimba. Itu lumayan untuk jumlah kuota anaknya, bisa sekitar 30-an. Terus dan ya sayang, iya papa lagi video call ya. Dan setelah pandemi ini memang sangat terasa sekali karena kan saya bergerak usaha di bidang jasa tempat penitipan anak, otomatis orang tua kan banyak yang dirumahkan, Ya, jadi betul. anak-anak juga tidak bisa dititipkan karena orang tua tidak bekerja, jadi sangat berdampak sekali. Pada waktu itu untuk usaha saya ini ada tutup sekitar 4 bulan dan itu memang benar-benar zero income ya, dan pegawai saya itu saya rumahkan dan belum tahu kapan akan buka kembali gitu. Terus ada berita dari pemerintah juga sudah menyambut new normal, saya memberanikan diri dan banyak juga permintaan dari orang tua untuk dibuka kembali karena mereka ada yang beberapa kembali dipanggil untuk bekerja. Jadi saya beranikan diri untuk membuka TPA ini, tapi tentunya dengan persyaratan dan protokol kesehatan yang lumayan cukup ketat. Dan untuk saat ini jumlah anak tidak bisa seperti sebelumnya bisa 30-an ke atas, kayak itu nggak bisa. Setengahnya pun itu udah bersyukur banget gitu. Kayak itu karena orang tua juga belum semuanya full kembali Kerja. bekerja gitu Pak. Kalau dulu 30 orang, eh, 30 orang untuk yang dititipkan, berapa berapa staf yang harus ini, Bu? Ya, untuk staf atau pengasuh kami untuk di daycare-nya itu bisa 4 sampai 5 orang. Kalau di sorry tadi saya juga nggak jelasin ya untuk bimbangnya tempat lesnya. Ya, Kalau bimbangnya waktu itu ada sekitar 15 anak dengan dua guru. bagus. Dan tempat apa namanya si bimba ini waktu itu saya baru buka sekitar seminggu 2 minggu langsung di Pas. COVID itu. Jadi belum sampai target udah tutup. Iya, iya, iya. Dan Iya. sekarang juga perlahan adalah untuk yang les karena sekolah reguler kan belum bisa. Betul, Jadi betul. untuk para orang tua yang sibuk dan kesulitan untuk online sekolah, mereka balik lagi untuk dileskan di tempat kami. Kalau untuk yang bimba ya, usaha Iya, bimba. bimba. Jadi bimbanya agak ini ya kalau sekarang ya. Naik ya, Bu ya? Ya, daripada daycare-nya memang apa namanya ada beberapa anak yang tapi tetap aja belum memenuhi target Pak. Iya, belum ya. Tapi segini kan bersyukur sekali Betul, betul. bisa bangkit lagi saya. Iya, iya, bagus. Ya. Iya. Jadi ini ya, kalau dari penurunan omset udah pasti Bu ya.
Pasti itu, Pak. udah pasti. Sempat tutup Iya, juga, pasti. sempat merumahkan ini 4 bulan ya, Bu, ya. Berarti dari terhitung Ya, dari Maret berarti ya, Bu? Maret. Nih, Maret. Maret itu udah mulai saya dirumahkan para pegawai saya. Dan saat ini pun saya juga ada pengurangan pegawai juga, ada beberapa. Karena memang mengingat jumlah kota anak kan tidak seperti awal sebelum pandemi. Betul, betul. Ya. Kalau Tapi atas, intinya memang harus yakin sih Pak, kalau namanya punya usaha apapun, ya, kalau kita nggak yakin nggak bisa nggak nggak bangkit lagi gitu. ya, betul, betul, Iya, nggak bisa jalan. betul, betul, betul. Kuncinya adalah ya, ini ya, keyakinan kita ya, Bu, ya, untuk bangkit gitu ya. Ya, Iya. betul sekali. Kalau ini, kalau kita bicara kuota, Bu, ya, kalau dulu banding sekarang berapa, Bu? Kalau kita mau mapping gitu, Bu, perbandingan gitu. Kalau dulu sama sekarang. Hanya berapa persen ya, 20% aja untuk dibandingkan sebelum awal pandemi dengan saat ini itu 20%. Jadi kalau untuk daycare itu hanya 6 anak, itu pun saya bikin maksimal kuota itu 10, itu udah full karena mengingat harus jaga protokol kesehatan juga ya. Ya, Karena ini kesehatan untuk anak-anak juga gitu. ya, ya. Kalau Rainbow Kids atau bimbanya tidak ada kuota sih. Ya, Pokoknya jadwalnya jam operasional lain. ya, ya. Nah, untuk jam operasional boleh diceritakan nggak, Bu? Ya, untuk daycare sama bimbanya. Oh iya, boleh. Kalau di daycare atau tempat penitipan anak saya, kami ini beroperasional di hari Senin sampai Sabtu. Jadi kami buka di pukul 7:30 sampai pukul 5. Lebih awal bukanya setelah pandemi ini juga bukanya kita agak maju, mundur, dan tutupnya agak maju juga karena mengingat ya orang tua itu tadi kan belum full juga, masih di rolling juga, jadi kita berusaha mengikuti jam kerja orang tua. Kalau untuk bimbanya atau tempat les kami di hari Senin sampai hari Jumat, jadi kita itu tiap jam ada sesi belajar untuk kelas anak. Ya, kelas anak. Jadi Ya. kayak paket-paket gitu ya, Bu, ya? Ya. Oh, paket. Oke. Untuk bisa, yang tadi kan saya tanya tentang kuota gitu ya, Bu, ya? Tentang kuota, mungkin ada kiat-kiat khusus untuk bisa narik nih ceritanya nih, datengin datengin yang ikut bimba, kemudian yang ini di daycare-nya, apa Ibu ada paket khusus gitu misalnya yang Ibu tawarkan nantinya? Saat ini sih saya cuman kalau paketan maksudnya yang gimana ya, sorry? Ya, karena sekarang kan ada ya, kalau untuk narik, cuman kan biasanya ada diskon-diskonan gitu ya, paket-paketan gitu. Ya, untuk supaya ini narik ini, Bu. Narik untuk memenuhi kuota lah gitu lah ceritanya. Ya. Kalau untuk itu saya keringanan, jadi ada kompensasi juga bagi untuk yang ikut di daycare. Itu kami sediakan pembayaran 2 kali, tapi tidak ada diskon atau pemotongan pembayaran SPP bulanannya. Jadi saya hanya memberikan keringanan untuk memberikan ke orang tua ya, untuk pembayarannya aja. Karena saya juga kalau dipotong itu nggak bisa jalan juga, income-nya udah berkurang, tapi saya juga harus gaji pegawai gimana, kayak gitu Pak. Intinya semua nanti akan bicara biaya operasional, Bu, ya. Biaya operasional. Gini, Bu, bisa diceritakan tentang protokol kesehatan yang diterapkan,
untuk di Ya. tempatnya Ibu? Ya, kalau untuk di daycare itu sesuai standar protokol kesehatan yang kita ngikutin anjuran pemerintah juga. Ya. Kalau ini anak-anak kan juga rentan ya, tapi sebagaimana mungkin kita tetap menjaga selain dengan jumlah atau kuota anak. Jadi untuk kehadiran anak itu kami screening dulu dengan cek suhu tubuh anak dan diwajibkan cuci tangan serta menggunakan hand sanitizer. Serta kalau ada anak yang batuk atau pilek itu sementara diistirahatkan dulu di rumah karena ini demi kepentingan kesehatan bersama dan anak-anak memang rentan gitu. Dan itu memang sudah ada sebelum orang tua gabung lagi di kondisi pandemi ini, kita memang sudah ada klausul perjanjiannya. Ya. Gitu. Ya, ada SOP yang jelas tuh ya. Iya, tentang SOP yang jelas. prokesnya ya, protokol Iya. kesehatan. Oke, yang harus disepakati sebelumnya. Iya. Oke. Peran dari pemerintah ada nggak Bu masuk Bu? Jadi dapat atau bantuan atau apa atau sudah pernah didata sama pemerintah jadi yang terdampak pandemi COVID-19 gitu, pernah nggak ada? Belum Saat ini belum ada sih. belum ada ini. Ya, belum ada. Padahal kalau Ibu nyerahin laporan biasa Bu ya, tiap ini ya. Nyerahin laporan Iya. biasa. Oke, jadi belum ada ya Bu ya, dari pemerintah bisa mendata dan lain sebagainya Bu ya. Iya. Oke. Kemudian ini lebih lanjut, mungkin saran yang bisa disampaikan untuk kondisi saat ini Bu ya, yang terkait dengan ini tempat usahanya Ibu lah, di saran ke depan. Untuk para usaha UMKM atau? Ya di tempatnya Ibu. Oh iya. Ya. Kalau di kondisi begini, untuk para pelaku usaha semua, memang kita nggak boleh ngeluh sama sekali. Kita harus adaptif juga, harus yakin, harus optimis untuk jalaninnya karena karena kita nggak tahu nih sampai kapan kan virus ini. Terus kita juga harus melihat, kalau saya ya untuk segera bangkit ini, karena saya melihat para pegawai saya juga mereka nggak tahu harus bekerja lagi di mana, karena ini memang sudah skill dan bidangnya mereka. Seperti itu Pak. Jadi tetap harus semangat, optimis, adaptif sorry. Iya Pak. Kuncinya semangat ya. Iya. Yang penting sehat ini dulu. Ya, dan tetap jaga kesehatan tuh tentunya Pak. Kalau kita nggak jaga kesehatan juga semua nggak jalan. Sekarang ini berkurang kuota, berdampak ke gaji staf nggak Bu? Tentunya Pak. Ada ini sangat berdampak juga. Tetapi untuk ya waktu itu mungkin waktu jam kerjanya mereka hanya berkurang sedikit, tapi karena memang kan kalau penitipan anak kita mengikuti jam kerja orang tua, jadi memang sangat berdampak juga pengasuh pegawai kami. Gitu Pak. Ya. Oke. Kalau sekarang berapa stafnya Bu kalau pada saat ini? Ya, saat ini untuk di daycare kita cuma ada 2 pengasuh aja. 2 dari 6 ya? 2 dari 6. Ya, dan untuk guru kita hanya punya 1. Yang sebelumnya 2. Yang sebelumnya 1. Oke. Jadi dengan staf itu tetap bisa ini ya, tercover ya Bu ya? Iya. Di daycare dan di bisa.
Karena gini Pak, di kebetulan orang tua di daycare ini banyak yang bekerja di bidang pariwisata juga, gitu. Jadi sangat-sangat Ya, berdampak sekali. betul. Dari yang hampir 80% ya bergantung di sektor pariwisata. Jadi nggak hanya di pariwisata yang berdampak, tapi kalau Usaha lainnya, usaha lain juga berdampak karena ya, 80% di Bali warganya bekerja di sektor pariwisata gitu ya Bu ya. ya, benar. Oke. Oke, mungkin itu aja Bu. Nah, itu aja. Nah, ntar aja. Jadi terima kasih saya telah ganggu waktunya, ganggu kesibukannya. Ya paling tidak saya mengetahui sedikit lah, bukan hanya di sektor pariwisata aja seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi dampak kalau di bidang ekonomi disebut multiplier effect gitu ya Bu ya. Jadi dampaknya ya dampak ke lain-lain juga, yang pada awalnya di sektor kesehatan berdampak ke sekarang lebih lanjut ke sektor ekonomi juga berdampak ya, bahkan nanti dampaknya lagi ke sektor usaha baik UMKM dan lain sebagainya, usaha besar apalagi Bu ya. Kalau di sebelumnya di krisis ekonomi di 98, krisis moneter, bahkan usaha besar bertumbangan, UMKM tumbuh pesat gitu ya. Kalau sekarang usaha besar, usaha UMKM sama gitu ya, sama posisinya. Lebih parah di masa pandemi COVID ini dibandingin tahun 98 krisis moneter. Iya, jadi kalau namanya usaha kan selalu dihadapi risiko sama ketidakpastian. Kan biasanya gitu kalau di pasti, Pak. Risiko yang tentu udah di mapping sebelumnya. Tapi masalahnya kalau situasi sekarang kan lebih condong ke ketidakpastian namanya. Kalau risiko kan masih bisa di mapping ya, bisa paling tidak bisa diantisipasi lah gitu ya, bisa diatasi. Tapi yang namanya ketidakpastian ya saat inilah ketidakpastiannya muncul gitu ya. Iya. Jadi terima kasih atas waktunya, saya ganggu waktunya. Mudah-mudahan sih kita berharap, kita berdoa sama-sama supaya ya pandeminya kalau namanya hilang sih agaknya kayak susah juga kita bicara hilang ya. Ya lebih menurun grafiknya aja lah gitu ya. Lebih menurun grafiknya udah bersyukur banget gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan kalau berkurang atau menurun grafiknya, kemudian vaksin ada dan udah bisa gitu ya, mudah-mudahan nanti bener tahun depan sudah mulai bisa divaksin, entah nanti paketnya ada free atau sistemnya berbayar sebagian ya, yang penting ada vaksin yang bisa untuk ya ngatasin atau menjawab hal ini. Takutnya nanti kalau semakin lama ya bukan hanya di sektor usaha, ya semua sektor termasuk negara pun juga akan ini masuk tahapan baru gitu ya. Karena untuk menumbuhkan ini kan pemerintah banyak ngasih stimulus gitu. Takutnya nanti ya jatah stimulusnya udah berkurang, negara ikut-ikutan juga, lesu juga, ikut yang disebut dengan resesi gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak terjadi, tapi arahnya sih ke situ, tapi mudah-mudahan sih nggak cukup dalam ini. Oke. Mungkin itu aja Bu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya ganggu. Oke. Terima kasih Bu ya. Bisa sharing, undang-undang sharing. Ya. Tapi kalau masih perlu tambahan data, saya bisa hubungin Ibu lagi ya. Ya boleh, sangat boleh Pak. Terima kasih Bu.